Selamat siang, perkenalkan nama saya Ida Bagus Ardiputra, dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali atau ITKES Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Computer in Nursing pada program studi sarjana keperawatan. Pemaparan video ini adalah dalam rangka bukti unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada program studi sarjana keperawatan. Nama mata kuliahnya adalah Computer in Nursing. Kode mata kuliah C13116. Jumlah SKS-nya adalah 2 SKS, 1 T dan 1 P. Kemudian deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini menjelaskan tentang teori dan praktek penggunaan aplikasi komputer yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pembuatan alat survei digital dan entry data, analisis data statistik, pencarian jurnal kesehatan, pembuatan media promosi kesehatan, dan memahami sistem informasi kesehatan. Dosen pengampunya ada 2 orang. Yang pertama adalah Ida Bagus Ardiputra, saya sendiri selaku pengembang RPS, koordinator mata kuliah. Kemudian dosen yang kedua adalah Ikoma Agus Arta Wijaya. CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama mengetahui dan mempraktikkan pembuatan blog internet, yang kedua memahami dan mempraktikkan pengolahan data statistik menggunakan SPSS, yang ketiga memahami dan mempraktikkan pembuatan media promosi kesehatan, yang keempat mengetahui dan memahami tentang sistem informasi kesehatan, yang kelima memahami dan mempraktikkan pembuatan alat survei digital dan entry data, yang keenam adalah memahami dan mempraktikkan pembuatan aplikasi database sederhana menggunakan Microsoft Access. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya. Jadi untuk mata kuliah ini saya menggunakan blended learning, yaitu campuran antara pembelajaran online dan offline. Bentuk pembelajarannya ada kuliah dan praktikum. Jadi karena mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang bagaimana menggunakan software dan aplikasi komputer, jadi ada kuliah berupa teori, kemudian ada praktikumnya juga. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Flip Classroom, diskusi, dan tanya jawab. Oke, sedikit penjelasan tentang Flip Classroom atau kelas terbalik adalah metode penyampaian di mana mahasiswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah melalui bahan ajar berupa video dan file presentasi yang sudah saya upload di Google Classroom beberapa hari sebelum perkuliahan, sehingga pada saat di kelas mahasiswa sudah mempunyai bekal materi yang sudah mereka pelajari. Kemudian pada saat perkuliahan di kelas, saya hanya menekankan poin-poin pentingnya saja dari teori yang sudah dijelaskan melalui video. Kemudian mahasiswa bisa mempraktekkan apa teori yang sudah dipelajari dalam kegiatan praktikum. Jadi proses pembelajarannya akan berlangsung lebih efektif. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar adalah Google Classroom. Google Classroom saya gunakan untuk mengupload materi perkuliahan dan pengumpulan tugas. Kemudian WA Group saya gunakan untuk diskusi atau chatting. Mahasiswa bisa bertanya langsung pada saat jam perkuliahan maupun di luar jam perkuliahan. Kemudian melalui YouTube saya gunakan untuk mengupload video tutorial yang saya buat sendiri. Kemudian saya upload di YouTube, kemudian linknya saya taruh di Google Classroom. Kemudian untuk pembelajaran secara online melalui secara sinkronus, saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran, pada mata kuliah ini adalah UTS 25%, UAS 25%, penugasan dan kuis 30%. Karena mata kuliah ini banyak berisi praktek, tentu saja nanti ada banyak penugasan sehingga poin penugasan cukup besar di sini sebesar 30%. Kemudian ada nilai soft skill dan sikap termasuk keaktifan mahasiswa sebanyak 20%.
Berikut ini adalah contoh video pembelajaran mata kuliah komputer e-nursing dengan materi analisis data statistik dengan SPSS. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya? Oke, pada kuliah online kali ini kita akan belajar topik atau materi baru di mata kuliah komputer e-nursing ini. Kita akan belajar materi analisis data dengan menggunakan software SPSS. Nah, karena metode perkuliahan yang kita gunakan adalah Flip Classroom, jadi saya sudah mengupload materi video pembelajaran hari ini beberapa hari yang lalu di Google Classroom. Apakah kalian sudah mempelajari materi video yang saya berikan di Google Classroom? Sudah. Oke, coba kita buka Google Classroom-nya dulu ya. Nah, di Google Classroom itu sudah ada materi SPSS pertemuan 1 ya. Nah, di situ sudah ada materi yang saya berikan, ada 2 buah video di sana yang sudah saya upload ya. Yang pertama video tentang teori pengantar analisis data penelitian. Video yang kedua adalah tentang cara membuat variabel di SPSS dan input data ke SPSS-nya. Kemudian di situ juga sudah ada slide materi PowerPoint-nya dalam bentuk file PDF. Sudah dipelajari berarti ini ya? Sudah ya? Oke. Untuk menguji kalian, review secara singkat sekalian kita tanya jawab ya. Jadi pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan alur analisis data penelitian, kemudian mahasiswa dapat mengenal aplikasi SPSS, yang ketiga adalah mahasiswa dapat mempraktekkan pembuatan variabel di SPSS dan input data di SPSS. Ini adalah outline materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu SPSS, kemudian alur analisis data penelitiannya, pengenalan program SPSS, variable view itu apa, dan data view itu seperti apa. Oke, karena teorinya sudah kalian pelajari melalui video yang saya share di Google Classroom, saya akan menekankan beberapa hal penting saja, sehingga di kuliah ini kita lebih banyak diskusi tanya jawab ya. Oke. Kita akan menekankan pada materi alur analisis data penelitian. Jadi dalam melakukan analisis data penelitian ada beberapa step yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Sesuai dengan video yang ada di Google Classroom yang sudah kalian pelajari, dalam pengumpulan data itu apa saja yang kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Oke, siapa yang angkat tangan? Gusti Ayu Mas Ari sudah, berarti Nikadek Dwi, coba Nikadek Dwi Pranyandari, silakan. Baik, di sini saya izin menjawab. Yang pertama itu ada pengisian kuesioner, yang kedua ada proses editing, yang ketiga ada proses coding. Oke. Oke, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Nikadek Dwi ya. Kemudian tahap berikutnya yang kita lakukan setelah pengumpulan data adalah input data. Apa saja yang kita lakukan pada saat input data? Ada yang bisa jawab? Oke, coba Niputu Krishna coba yang raise hand. Apa jawabannya? Apa yang dilakukan pada saat input data? Oke, baik. Pada input data itu yang kita lakukan, yang pertama adalah memasukkan data hasil kuesioner ke komputer. Yang kedua adalah input data menggunakan Excel atau SPSS. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Niputu Krishna Wahyuni ya. Jadi dalam input data yang kita lakukan adalah kita menginput data hasil penelitian kita bisa ke Excel, bisa juga langsung ke SPSS. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Kemudian setelah input data, kita akan melakukan analisis data. Apa yang kita lakukan pada saat tahap analisis data ini? Niputu Ayu Purnama Dewi, coba yang sudah resen. Baik, di sini saya akan menjawab. Analisis data yang kita lakukan adalah analisis data dapat menggunakan software Excel ataupun SPSS. Excel untuk analisis data sederhana, SPSS untuk analisis data sederhana maupun rumit. Oke, betul sekali ya. Jadi dalam tahap analisis data itu yang kita lakukan adalah tentu saja menganalisis data yang sudah kita input tadi ya. Jadi untuk analisis datanya bisa menggunakan Excel untuk analisis data yang sederhana biasanya kalau nyari persen ya, nyari frekuensi bisa pakai Excel. Kalau datanya analisisnya rumit, disarankan menggunakan analisis data atau software analisis data yang lebih canggih seperti SPSS. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap output data. Nah, dalam tahap output data apa saja yang kita pelajari? Yang kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Oke, yang resen. Siapa yang belum dapat jawab? Coba Putu Elisia. Baik Pak, izin menjawab. Dalam output data ada hasil output, hasil analisis data dapat berupa tabel, grafik atau chat, dan laporan hasil analisis data. Dan pada SPSS, output data akan ditampilkan di window atau jendela SPSS Statistik Viewer. Terima kasih. Oke. Betul sekali ya jawabannya Putu Elisia. Jadi dalam output data itu output data hasil penelitian biasanya nanti akan berupa tabel ya, tabel bisa berupa grafik dan tentu saja nanti outputnya berupa laporan hasil penelitian ya. Oke, berarti untuk materi yang ini alur analisis data masih ada yang perlu ditanyakan? Apa kalian sudah jelas? Dari saya sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas kita akan lanjutkan lagi. Nah, dalam kuliah kali ini kita akan berfokus kepada input data dan analisis datanya saja ya. Nah, di dalam data entry atau input data, apa yang kita lakukan sebelum kita bisa memasukkan data ke SPSS-nya? Ada yang tahu? Sebelum kita bisa memasukkan data ke SPSS, apa yang kita lakukan? Siapa yang belum dapat jawab? Imelia coba. Apa jawabannya? Ada dua langkah memasukkan data ke SPSS. Yang pertama yaitu membuat atau mendefinisikan variabel penelitian di variabel view. Kemudian yang kedua memasukkan data di data view. Oke, betul sekali ya apa yang dijawab oleh Imelia ya. Oke, jadi ada dua langkah sebelum kita bisa memasukkan data ke SPSS. Yang pertama adalah membuat atau mendefinisikan variabel penelitian di variabel view. Setelah variabelnya kita buat, baru kita bisa menginput datanya atau memasukkan datanya di data view. Seperti itu ya. Oke, nanti kita praktekkan gimana teknisnya. Kita belajar teorinya terlebih dahulu ya. Kemudian, nah ini adalah tampilan dari variable view-nya ya. Jadi caranya menulis variabel di variable view itu seperti ini. Ada name, type, width, decimal, label, values, dan lain-lain. Ini sudah saya jelaskan di video yang ada di Google Classroom ya. Saya hanya mereview saja. Oke, ini sudah kalian bisa pelajari sendiri. Saya hanya menekankan. Nah, yang ini ada beberapa aturan penamaan variabel di SPSS ya. Tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada tanda aritmatik, plus minus, garis miring kali ya. Tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh sama dengan variabel lainnya. Tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Lagi satu ya. Oke, kita akan cek ya. Nah, dari nama variabel berikut, yang mana variabel yang benar dan salah? Untuk variabel umur, benar atau salah? Yang nomor satu, penulisan variabelnya benar apa salah? Benar. Benar, Pak. Benar ya, tidak ada aturan yang dilanggar ya. Kemudian,
variabel nomor 2 pekerjaan titik gitu? Salah. Salah ya. Kenapa salah? Karena isi tanda kiri titik. Karena ada tanda titiknya ya. Kemudian variabel jenis spasi kelamin. Benar apa tidak? Salah. Kenapa salah? Karena ada spasi. Oke, karena ada spasi ya. Oke, betul sekali ya. Kemudian usia underscore ibu. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya. Karena tidak ada aturan yang melarang menggunakan underscore ya. Kemudian usia strip anak. Strip itu garis kayak tanda kurang itu ya. Usia kurang anak itu boleh? Tidak. Tidak. Karena ada Tanda aritmatik. tanda aritmatik yaitu tanda kurang ini ya. Kemudian variabel nomor 6, umur. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak? Tidak. Ada yang jawab boleh, ada yang jawab tidak. Yang mana yang betul? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena pada nomor 1 sudah ada umur. Oke, karena pada nomor 1 sudah ada variabel umur ya. Jadi tidak boleh ada variabel yang namanya sama ya dengan variabel yang sudah ada. Meskipun ini huruf besar, huruf kecil itu tidak boleh ya. Oke, betul sekali ya. Kemudian variabel yang nomor 7, 1 kali gitu tulisannya seperti ini, boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena diawali dengan angka. Karena diawali dengan angka. Kemudian variabel jenis kelamin yang nomor 8, boleh apa tidak? Boleh. Boleh, tidak ada aturan yang dilanggar ya. Kemudian anak 1, boleh? Boleh ya, karena tidak ada aturan yang dilanggar. Yang aturannya kan tidak boleh diawali dengan angka ya. Kalau mengandung angka itu boleh, diakhiri dengan angka boleh. Yang diawali dengan angka tidak boleh ya. Oke, kemudian yang nomor 10, usia underscore anak, boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya, karena tidak ada aturan yang dilanggar. Oke. Oke, setelah memberi nama variabel, ini langkah berikutnya adalah memilih tipe data ya. Nah, tipe data yang sering digunakan di SPSS itu ada numerik, stringnya. Cuman nanti sebagian besar nanti kita akan pakai tipe data numerik. Kemudian mengatur lebar data, width, dan desimalnya. Jadi width itu disesuaikan dengan lebar data, patokannya adalah karakter data terpanjang. Misalkan kita punya variabel umur ya, umur orang dewasa. Itu berapa digit maksimalnya? Umur 3. orang dewasa 3 digit ya, tidak ada lebih besar dari 3 digitnya maksimalnya. Jadi nanti width-nya, misalkan variabel umur, kita pilih width-nya 3 gitu ya. Desimalnya, kalau mau pakai koma atau enggak. Kalau tidak pakai koma, berarti desimalnya kita pilih 0. Oke, jadi kalau masih bingung, nanti waktu praktek nanti pasti tidak bingung. Ini kan teorinya terlebih dahulu kita sampaikan ya. Oke, kemudian memberi label atau label. Nah, kenapa kita perlu label di SPSS? Karena nama variabel kadang kita buat singkat sehingga perlu diisi keterangan lengkap yang menjelaskan maksud dari nama variabel pada bagian label. Misalkan kita membuat nama variabel misalkan sta_gizi ya. Kita jelaskan di label itu status gizi. Misalkan nama variabelnya kita singkat BB gitu aja. Nanti di bagian label dijelaskan berat badan. TB tinggi badan gitu ya. JK jenis kelamin. Bisa kita singkat seperti itu. Kemudian setelah membuat label kita akan membuat values. Values digunakan ketika keterangan dari kode dan data pada proses coding. Value diisi jika data yang dimasukkan adalah data hasil pengkodean. Contohnya seperti ini ya, ada variabel jenis kelamin. Kita kodekan misalkan 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi intinya adalah values itu diisi apabila datanya berupa kode. Ya,
bukan berupa angka langsung. Misalkan variabel umur, kita langsung input umurnya 17 tahun, 20 tahun gitu. Values-nya diisi apa enggak? Kalau umurnya seperti itu. Misalkan ada variabel umur, nilai yang kita isi misalkan langsung tahunnya, angka tahunnya. Itu values-nya diisi apa tidak? Tidak. Oke, diisi apa tidak? Kalau variabel umur? Tidak. Tidak ya. Kenapa tidak? Karena dia angka langsung, bukan kode kan? Beda halnya kita isikan kategori umur gitu. Satu misalkan 17 sampai 20 tahun, 21 sampai 25 tahun itu kan kode umur. Kalau kode umur atau variabelnya dikodekan, berarti values-nya diisi ya. Oke, jelas sampai sana atau ada pertanyaan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, Jelas, Pak. oke, nanti kalau ada pertanyaan nanti coba pada saat praktek saja ya. Kemudian setelah kita selesai membuat variabel di variabel view, langkah berikutnya adalah kita akan menginput datanya di data view ya. Nanti tampilan data view-nya seperti ini. Ya, mirip-mirip Excel ini ya. Ada garis-garis ya kayak kotak-kotak kecil ya. Jadi nanti variabel yang kita buat akan dibuat di bagian atas ini berupa kolom, kemudian ada yang sebelah kiri adalah nomor respondennya. 1 itu responden nomor 1, 2 itu responden nomor 2, 3 itu responden nomor 3, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Teorinya seperti itu dulu ya. Dari teori yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita praktekkan sebentar? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita akan praktekkan, kita akan buka SPSS-nya nanti seperti apa pembuatan variabelnya ya. Oke, jadi untuk video cara membuat variabel di variabel view dan input data di data view sudah ada juga videonya di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa pelajari bagi yang belum. Jadi saya akan mendemokan secara singkat saja di sini. Untuk penjelasan detailnya bisa kalian ulangi lagi di video yang sudah saya sediakan di Google Classroom ya. Oke, ini adalah tampilan dari interface software SPSS ya. Di bagian bawah sini bisa Anda lihat ada variable view dan ada data view. Variable view kita gunakan untuk membuat variabel. Kemudian di data view ini kita gunakan untuk menginput data hasil dari kuesionernya. Oke, terlebih dahulu kita akan buat dulu variabelnya di variable view. Misalkan di sini di bagian name kita ketikkan umur gitu ya. Di enter. Kemudian type-nya numerik, biarkan width-nya bisa kita isi 3 atau kita biarkan 8 saja, tidak kenapa ya. Kemudian di bagian desimal ini kita tulis 0 karena kita akan input umurnya secara langsung. Kemudian pada bagian label kita ketikkan umur, responden misalkan seperti itu, kemudian kita isi satuannya tahun ya. Jadi karena yang kita input adalah umurnya langsung, berarti values-nya tidak kita isi ya. Kemudian variabel berikutnya misalkan jenis kelamin. Kita tulis singkat saja, cekel gitu ya. Di enter. Kita isi misalkan di sini desimalnya 0. Di sini bagian label adalah menjelaskan dari nama variabel yang kita buat singkat. Di sini kita isi jenis kelamin. Kemudian di bagian values-nya ini kita isi 1. Labelnya laki-laki, kemudian value-nya 2, labelnya kita isi perempuan. Kita klik add sebelah sini ya. Kita klik OK, kemudian bisa juga kita tambahkan BB dan TB ya. Berat badan dan tinggi badan. Misalkan berat badan kita mau isi desimalnya ya, 1 angka di belakang koma, berarti desimalnya kita tulis 1, kemudian TB, tinggi badan,
tinggi badan tidak kita isi desimalnya, berarti desimalnya kita pilih 0 ya. Kemudian di sini di bagian label kita isi berat badan, satuannya kilogram. Kemudian di bagian TB, di bagian labelnya kita isi tinggi badan, seperti itu contohnya ya. Satuannya sentimeter. Oke, values-nya yang diisi hanya jenis kelamin karena hanya jenis kelamin saja yang datanya berupa kode, sisanya berupa angka langsung ya, seperti ini ya. Oke, sekian saja contoh pengisian variable view-nya. Kalau kita mau isi datanya, kita klik data view di bagian bawah ini ya. Klik data view. Misalkan umurnya kita isi 17 tahun gitu ya. Jenis kelaminnya 1 laki-laki 2 perempuan, yang kita input adalah kodenya ya, 1 atau 2 ya. Misalkan berat badan kita isi misalkan 50,5 gitu ya. 50,5 gitu misalkan. Tinggi badannya misalkan 160 cm. Kemudian data yang lain misalkan kita isi 18 tahun, jenis kelaminnya 2, 2 itu berarti perempuan ya. Lalu di sini kita isi berat badannya 60,0 ya, berarti 60 pas. Berarti tingginya misalkan 165. Seperti itu ya caranya menginput data di data view-nya. Oke. Nanti silahkan untuk penugasannya bisa kalian tambahkan variabel-variabel yang lain, misalkan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Silahkan dicoba-coba saja untuk pertemuan pertama. Silahkan dibuat variabelnya bebas, diisikan datanya bebas. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah bisa ya? Gimana caranya membuat variabel di variable view dan menginput data di data view? Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, materinya sampai situ ya. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti untuk penugasannya silahkan kalian buat variabel sebanyak 5 variabel di variable view ya. Sini bisa umur, jenis kelamin, ada pendidikan, berat badan, tinggi badan ya. Variabelnya bebas, silahkan kalian isi-isi, coba isi yang ini ya. 5 variabel saja sebagai contoh. Kemudian kalian isi datanya di data view sebanyak 10 variabel ya. 10 data ya. Kemudian kalau sudah jangan lupa nanti disimpan ya. Disimpan di sini file SPSS-nya ya. Kemudian nanti kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Hasil dari latihan yang kalian buat. Oke, sudah jelas kira-kira tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Jika tidak, kuliah kita akhiri ya. Untuk pertemuan berikutnya, analisis data SPSS pertemuan yang kedua. Nanti saya akan upload videonya di Google Classroom. Silahkan dipelajari terlebih dahulu sebelum kuliah dimulai ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang ya. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Siang, Pak. Terima kasih, Siang, Pak. Pak. Terima kasih. Kuliah kita akhiri ya.